Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi bersama saya Ali Zainal di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan. Dan seperti biasa, sebelum Ali berbincang lebih jauh lagi, Ali ingin memberitahukan bahwa Cahaya Hati Indonesia mengikuti protokol kesehatan. Jadi dari mulai masuk ke dalam studio, kita semua sudah menggunakan masker, facial, dan pasti harus menggunakan sanitizer. Dan physical distancing di studio sangat amat terjaga. Dan seperti jamaah lihat tadi, lihat ya, kita memiliki jamaah di studio, jamaah di rumah bisa lihat bahwa jamaah yang di studio ini semuanya melalui swipe antigen ya. Jadi tadi sebelum kita mulai acara sudah swipe antigen dulu, Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini banyak berkah ilmu dari guru-guru kita. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema-tema kita, Masya Allah. Di antaranya hari ini kita memiliki tema kata terindah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suami pelit, ini dia nih ya. Dan yang ketiga, hijrahmu penuh kepalsuan. Dan nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustaz Subhi Al-Bukhari, Ustaz Munawir Ngacir. Dan nanti seperti biasa kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam. Dan sebelum kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, kita ingin tanya dulu pada jamaah yang ada di studio nih. Dari majelis taklim mana, Bu? Majelis Taklim Nurul Iman, Desa Karangasem, Kabupaten Bekasi. Ya. Kedengarannya Bekasinya doang nih ya. Kedengaran Bekasi. Bekasi. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama nih, Masya Allah. Kita akan membahas tentang kata terindah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz Subhi Al-Bukhari. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah boleh dibuka guru. Kalau udah salam boleh dibuka. Boleh dibuka salam. Oh iya benar, salam dulu guru ya baru dibuka. Salam dulu baru dibuka. Baik, Masya Allah, di sini kalau misalnya kita lihat tema kita, artinya kita akan sedikit mengkonektingkan dengan Asmaul Husna. Seharusnya dengan kita mengucap nama Allah, maka akan menenangkan hati kita. Dan mohon ilmunya guru tentang hal ini, silahkan. Baik, terima kasih Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Enak kalau ada jamaah sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Habib Ali Zainal Abidin beserta ibu-ibu yang ada di studio bersama kita, walaupun sebagian wajahnya masih ditutup masker, tapi kita masih bisa melihat ya aura-aura kesolehahannya. Alhamdulillah. Dan juga semua pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Kita mau bicara tentang nama-nama indah dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seorang yang di dalam hatinya ada satu nama, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi di mukaddimah saya sudah baca
Surat Al-Hasyr mulai ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Di situ ya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Bahkan kalau kita mau lanjut lagi huwallahu alladzi la ilaha illahu ya Al-Malikul Quddusus Salam Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Itu juga rangkaian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang bagus, yang indah. Dan di dalam hadis disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Di sini dikatakan bahwasanya Allah punya 99 nama, 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidan, ya 100 kurang 1, 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa di sini kata ahsa ini siapa yang membaca, memahami, mentadaburkan, menghayati, mengamalkan, berdoa dengannya, dakhalal jannah. Maka dia akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Diawali dulu dari kita membacanya, dari kita menyebut-nyebutnya supaya karena seorang kalau cinta sama sesuatu pasti aktsaru min dzikrihi. Pasti dia banyak menyebut-nyebut namanya. Ibu, halo. Kalau lihat orang misalnya pengantin baru lagi jatuh cinta, pokoknya selalu ada namanya. Betul nggak Bu? Mau makan, mau minum, mau tidur, mau kemana aja ingat gitu kan. Kalau memang si dia itu dicintai oleh dirinya. Tapi kalau ma fi qalbi ghairullah, enggak ada di dalam hatiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga selalu ada ya zat Allah, sehingga itu menjadi kontrol bagi dirinya. Kalau mau melaksanakan kebaikan, ingat kebaikan ini bukan untuk mencari apapun kecuali mencari ridho Allah. Begitu mau maksiat, ditawarkan dengan sesuatu yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dia ingat bahwa ada yang menyaksikan dirinya. Kita sekarang sama CCTV aja takut. Ya Bu? Ada orang bilang begitu tuh, sekarang mah ini ada CCTV enggak? Padahal sejak dulu sampai kapanpun ya Allah selalu mengawasi kita, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi, mengetahui ya apapun yang kita perbuat, dan semuanya akan ditampakkan pada suatu hari nanti. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada Allah punya 99 nama. Siapa yang di sini man ahsaha, siapa yang mulai dari menyebutnya, membacanya, ya kita sering tuh nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Kita mulai ya dari menyebutnya, membacanya. Kemudian kalau kita juga memahami misalnya dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih, penyayang, kita juga mencoba menyayangi, mengasihi diri kita, keluarga kita, orang yang ada di sekitar kita. Misalnya di masa pandemi begini, ya kemudian kita mau berbagi. Ya sekarang ini kan apa-apa viral. Kemarin saya sempat juga nonton ada seorang dewasa menganiaya anak kecil, memukulinya. Ini sesungguhnya orang ini ya tidak menerjemahkan sifat-sifat mulia, sifat-sifat agung,
nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jangankan manusia, kepada binatang aja kita diperintahkan untuk menyayangi. Nah, kalau kemudian setelah dibaca, dilihat maknanya, coba dipahami, kemudian kita beramal dengannya. Oh, Allah tuh Rahman Rahimnya. Orang maksiat aja masih diberikan rezeki. Ya, Masya Allah. Makanya kemudian kita mencoba menerjemahkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah jangan lupa kita juga berdoa dengan Asmaul Husna. Dan tawassul yang jangan sampai disia-siakan oleh kita adalah tawassul bi asma'illahi wa sifatihil ula. Dengan asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kan kalau mau berdoa kadang-kadang suka baca Ya Hayyu Ya Qayyum. Betul gak Bu? Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Farrij 'alal mu'minin. Udah kompak kita. Saya mukminin, ibu-ibu muslimin. Gitu kan. Jadi semuanya dapat gitu kan. Nah, itu kan farrij 'alal mu'minin, farrij 'alal muslimin. Longgarkan, luaskan, lapangkan buat orang-orang yang beriman. Jadi setelah kita baca nama-namanya, kita hayati, kita amalkan. Ya, Allah punya sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik. Kemudian kita sebagai hambanya juga mencoba meneladani sifat-sifat baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau misalnya Allah Maha mengetahui, ya kita juga pengen mendapatkan ilmu Allah. Kita belajar supaya dapat keberkahan ilmu. Ya, Allah Al-Ghani. Ya, Allah Maha Kaya. Boleh juga kalau kemudian kita menjadi orang yang memiliki harta dan kemudian hartanya bisa kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus tadi kita berdoa dengan asma Al-Husna wa sifatihil ula. Dan ada di dalam surat Al-Isra ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Di sini disebut ya, Qul ud'u Allah aw ud'u Rahman. Sebutlah Allah atau sebutlah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, saat kita berdoa meminta apapun kepada Allah, Allah punya nama-nama yang baik. Wala tajhar bisolatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan terlalu dikeraskan, jangan juga terlalu lembut ya. Yang sedang saja ambil di antara keduanya. Seru dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik itu. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nih saat-saat kayak gini. Masih ya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak terasa ya, lebih dari setahun kita berada dalam pandemi. Ibu lagi masak, ibu lagi nemenin anak belajar online sekarang ya. Mungkin hatinya tetap ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rahman, ya Rahim. Tetap. Karena di dalam surat Al-Anfal disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah ataupun nama-nama yang lain yang baik, maka bergetar hatinya. Ya, dan kalau dibacakan ayat Allah, wajilat qulubuhum ya wa idza tuliyat alaihim ayatu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini penting banget nih ya sekarang dalam kondisi kayak gini. Selain iman harus jadi yang paling utama untuk ditinggikan. Sebab kalau imannya kuat, insya Allah
Ya insya Allah, sekali lagi, insya Allah dia akan memiliki imunitas yang kuat juga. Kenapa? Syiddatu wa quwwatu ta'alluq billah. Karena kekuatan dia berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sajalah Allah yang memberikan, menentukan, mentakdirkan setiap keadaan, baik buruk ataupun keadaan yang baik ini. Oleh karena itu, wah ini sangat-sangat luar biasa. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada di seluruh Nusantara. Isi terus. Kita sekarang kuota diisi terus. Pulsa diisi terus. Tapi hati kita jangan lupa untuk diinstal. Untuk ditambah terus. Dengan apa? Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dengan kalimat Allah. Dengan kalimat indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau nama-nama yang lain yang baik. Insya Allah akan bertambah keimanan kita. Dan bergetar hati kita. Sehingga dalam kondisi yang kayak gini. Mungkin aja ada saudara-saudara yang kondisinya, ekonominya tuh masih dalam kondisi yang tidak bagus. Mudah-mudahan ya mendapatkan semacam energi ataupun power dari kalimat-kalimat Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dalam kehidupan ini. Ya. Wah, kalau udah amin udah panjang berarti udah paham deh tuh ya kan. Masya Allah. Iya. Baik guru, sebelum kita masuk ke dalam segmen selanjutnya, aku punya satu pertanyaan aja guru. Oh, Ada yang ya. bilang katanya kalau misalnya kita hafal Asmaul Husna itu artinya dijamin surga. Ya, itu karena tadi hadis man ahsaha dakhalal jannah. Ya, siapa yang membacanya. Nah, kemudian para ulama mengatakan bukan sekedar baca, tapi memahami juga dan kemudian mengamalkannya Itu dalam dia. kehidupan. Kalau kita mengamalkan bagaimana Rahman Rahimnya Allah, sifat baiknya Allah Subhanahu wa taala, sifat mulianya. Walaupun sifat Allah dan nama-nama Allah itu pasti itu adalah yang paling luar biasa. Kita bisa mengambil, ya kan? Iya, Atau iya. bisa mencoba menerjemahkan berapa persennya aja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Amin, yang baik. amin. Wallah, Masya Allah. Terima kasih guruku ilmunya. Ya. Ini nikmat banget loh ya. Dan sesaat lagi kita akan membahas, aduh dibaca ininya udah ketawa-ketawa sendiri. Ketika suami pelit, siapa suaminya yang pelit di rumah? Dan nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.